Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Rohima dengan nomor induk mahasiswa 191430075, jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pengantar underwriting. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian jenis-jenis risiko, 2. Apa saja prosedur yang dilakukan oleh fleet underwriting, dan yang ketiga, bagaimana cara proses underwriting dilakukan. Pengertian dan jenis-jenis risiko. Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya atau kerugian yang mungkin akan terjadi baik di masa kini maupun di masa depan. Jenis-jenis risiko yaitu ada 4. Yang pertama yaitu risiko murni, adalah suatu risiko yang bila terjadi akan mengakibatkan keuntungan. Ada 2 hal yang dapat diakibatkan risiko ini, yaitu rugi atau break even. Yang kedua yaitu ada risiko spekulatif, adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian dan juga keuntungan. Ada 3 hal yang dapat diakibatkan risiko ini, yaitu rugi, untung, break even. Contoh risiko spekulasi itu ada judi, bursa efek, membeli undian hadiah. Terus yang ketiga yaitu ada risiko partikular, adalah risiko yang sumbernya dari individu dan berdampak secara lokal. Contohnya yaitu kecelakaan kendaraan. Dan yang terakhir ada risiko fundamental, adalah risiko yang bersumber dari alam atau lingkungan yang berdampak besar. Contohnya tsunami, gempa bumi, banjir bandang, angin topan. Pertanyaan nomor 2 yaitu, apa saja prosedur yang dilakukan oleh field underwriting? Field underwriting adalah seleksi lapangan. Tahap pertama dalam proses seleksi risiko. Seleksi lapangan terjadi jika seseorang agen mendapatkan informasi tentang calon tertanggung dan melaporkan informasi tersebut kepada formulir permintaan agar penyeleksi di kantor dapat mengambil keputusan underwriting. Tahapan-tahapannya adalah, yang pertama, agen asuransi mengumpulkan data dan informasi calon nasabah. Yang kedua, menyelesaikan risiko sesuai informasi dan data calon nasabah. Yang ketiga, memeriksa dan melakukan survei atas kondisi dan keadaan calon nasabah. Dan yang terakhir yaitu ada agen asuransi memberikan seluruhnya informasi dan fakta-fakta penting kepada underwriting kantor pusat. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana cara proses underwriting dilakukan? Proses underwriting bertujuan untuk mencari tahu sebanyak mungkin informasi atau fakta material yang terkait dengan risiko atas objek yang akan dipertanggungkan. Semakin banyak informasi yang bisa diperoleh, maka akan semakin baik proses underwriting tersebut. Nah, berikut ini rangkaian prosesnya. 1. Mengumpulkan informasi fakta material. Langkah pertama adalah mengumpulkan segala informasi mengenai material fact yang terkait dengan objek pertanggungan. Pengumpulan informasi bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut, yaitu mengisi formulir permohonan penutupan asuransi, wawancara, rangkaian tes seperti tes medis, tes kelayakan kendaraan atau bangunan, dan sebagainya. Kemudian ada survei langsung. Terus pada proses underwriting sangat dibutuhkan informasi yang valid dan akurat mengenai objek yang akan dipertanggungkan. Jadi, yang harus kita perhatikan adalah memberikan semua informasi fakta material, terutama informasi yang terkait dengan risiko yang akan dihadapi. Ingat ya, segala informasi itu harus benar dan disampaikan secara jelas dan lengkap, baik informasi yang diminta oleh perusahaan asuransi maupun tidak diminta. Yang kedua yaitu melakukan analisis dan penilaian atau assessment. Jika semua informasi yang dibutuhkan sudah cukup terpenuhi, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap berbagai risiko yang akan dihadapi, seperti jenis risikonya, frekuensi terjadinya, seberapa besar dampak kerusakan jika risiko tersebut terjadi, dan yang terakhir ada membuat keputusan akseptasi. Keputusan ini dibuat berdasarkan hasil proses analisis dan penilaian. Keputusan yang dihasilkan
adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menolak atau menerima permintaan penutupan asuransi, atau 2. Menerima dengan menambahkan nilai premi atau premi substandar, atau yang ketiga yaitu menerima dengan berbagai ketentuan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon tertanggung. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.